selamat datang kembali di channel Jono Ahli. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian nanti USTN ya, Fisika 2019 dengan kode soal K06. Oke, nah langsung saja. Di sini katanya soal nomor 1 mengatakan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup seperti gambar di atas adalah, ternyata di soal nomor 1 itu ada dua alat ukur. Yang pertama di sini adalah jangka sorong ya, jangka sorong, dan yang kedua adalah mikrometer skrup ya, mikrometer skrup ya. Oke, nah untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan penyelesaian jangka sorong itu hasil pengukurannya nanti skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01, tetapi di sini satuannya itu adalah sentimeter. Nah, sedangkan mikrometer skrup itu hasil pengukurannya skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 dengan satuan milimeter. Itu dia. Jadi untuk menentukan soal nomor 1 itu kita pastiin dulu skala utamanya berapa. Nah, syarat menentukan skala utama untuk jangka sorong itu nanti skala utamanya adalah, coba kita lihat di sini skala utamanya itu 2. Nah, ini titik 0 ya. Nah, sebelum titik 0 itu skala utamanya masih dihitung. Jadi sebelum titik 0 dia masih dapat 2,1. Maka di sini skala utama untuk jangka sorong itu adalah 2,1. Nah, sedangkan skala noniusnya ambil garis yang sejajar dengan skala utama. Nah, di sini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kenanya di 6 ya. Di 6. Maka di sini skala noniusnya itu bernilai 6. Dari hasil pengukuran ini, maka kita dapat dia nanti untuk jangka sorong itu adalah 2,1 ditambah 6 dikali 0,01. Hasilnya itu adalah 2,16. Satuannya itu adalah sentimeter ya. Jadi untuk menentukan soal nomor 1 tentang jangka sorong itu kita sudah bisa ya. Nah, soal yang kedua itu adalah mikrometer skrup. Untuk menentukan skala utama mikrometer skrup itu adalah, lihat di sini sebelum garis ini ya, maka nanti skala utamanya yang masih dicakup adalah 4 kemudian setengah ya. Jadi di sini skala utamanya adalah 4,5 ya. Sedangkan skala noniusnya itu adalah sekitar ini 30 ya. Dia kenanya 6. Jadi nanti dia 36. Maka masukkan hasil pengukurannya menjadi 4,5 ditambah 36 dikali 0,01 dengan satuan milimeter. Maka ini dapat kita 4,5 ditambah 0,36. Hasilnya adalah 4,86 milimeter. Jadi hasil pengukuran untuk mikrometer skrup dan jangka sorong itu masing-masing adalah 2,16 dan 4,8 milimeter ya. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah bola.
soal yang kedua itu tentang momentum ya. Oke. Nah, di soal yang kedua ini adalah coba kita lihat sebuah peluru karet berbentuk bola bermasa M katanya 60 gram ditembakkan horizontal menuju sasaran tembak seperti gambar. Artinya nanti V1 dia ke kanan, V2 dia setelah terjadi tumbukan dengan sasaran yang ditembak ya. Nah, jika bola dipantulkan dengan laju sama, maka bola menerima impuls sebesar. Nah, ini hubungan impuls dan perubahan momentum. Nah, bagaimana sih dasar teori hubungan antara impuls dan momentum? Impuls itu nanti sama dengan perubahan momentum. Artinya impuls sama dengan M V2 atau kita buat langsung dia T2 dikurang T1. Nah, jadi nanti I sama dengan M V2 dikurang M V1. Nah, V1 di sini ini adalah kecepatan sebelum tumbukan ya. Kecepatan sebelum tumbukan. V2 adalah kecepatan setelah tumbukan. Setelah tumbukan. Nah, V2 aksen ini, V2 ini anggap saja bisa V aksen, sama aja dia nanti. Nah, untuk menentukan impulsnya kita bisa pakai rumus I sama dengan mv2 dikurang mv1 dengan catatan V2 nanti dia positif kalau dia ke kanan dan dia negatif kalau dia ke kiri ya. Sorry. Nah, untuk kecepatan nanti jika V-nya ke kanan maka V-nya dianggap positif. Jika V-nya ke kiri, maka V-nya nanti negatif. Jadi, untuk menentukan impuls itu kita gunakan rumus ini ya. Selain rumus impuls sebelumnya. Impuls kalau dikasih tahu misalkan gayanya, itu rumus impuls bisa kita buat rumusnya I sama dengan F dikali T ya. Nah, ini di sini kebetulan yang dikasih tahu adalah massa, kecepatan setelah tumbukan dan kecepatan awal. Nah, jadi rumus yang kita gunakan adalah I sama dengan mv2 dikurang mv1. Oke, langsung saja coba kita lihat. Katanya di sini di soal nomor 2 ini dikasih tahu N-nya itu adalah 60 gram. Artinya dia nanti 0,06 kg ya, diubah ke kilogram. Terus V1 dia sebelum tumbukan dia ke kanan. Nah, ini V1 ke kanan. Berarti kita buat V1-nya itu adalah 50 meter per sekon. V2-nya itu katanya ke kiri ya, dengan laju yang sama dengan sebelumnya. Artinya nanti V aksen atau V2 itu minus 50 meter per sekon. Minus ya, 50 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapa sih impulsnya? Nah, menjawab ini kita langsung aja buat rumusnya I sama dengan M V2 dikurang mv1 sama dengan berapa kita buat 0,06 ya dikali minus 50 dikurang V1 nya 50 ya, kurang 50 hasilnya nanti 0,06 itu minus 100 ya, hasilnya nanti 6 Newton sekon. Tanda minus itu artinya nanti perubahan momentumnya, perubahan momentum
itu dia ke kiri ya, negatif atau ke kiri, seperti itu dia. Nah, jadi jawaban nomor 2 ini adalah D ya, 6 Newton sekon. Dan selanjutnya di soal nomor 3 kita akan membahas tentang vektor gaya ya, seperti apa nanti dia penjumlahannya. Nah, di soal nomor 3 ini kita baca vektor setitik tangkap seperti gambar di bawah. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, yang ditanya adalah resultan ketiga vektor tersebut adalah berapa? A 4 Newton, D 8 Newton, C 10 Newton, D 20 Newton, dan E 36 Newton. Nah, untuk menjawab soal di sini kita harus uraikan dulu gayanya gitu ya. Jadi untuk menentukan arah titik tangkap sebuah gaya, misalkan jika kita buat ya, misalkan gayanya di sini, ini F nih, ya kan? Ini F1. Nah, kita harus uraikan dulu dia. Jika seandainya nanti sudutnya di sini, jika sudutnya di sini theta, maka nanti ke arah sumbu X itu kita pakai F1X, dia pakai sin. F1 sin theta. Nah, sedangkan ke sini kita buat F1Y, tetapi kita pakai dia F1 cos theta gitu. Nah, jika titik tangkapnya nanti di line yang berbeda atau di sisi ini ya, di sini kita buat, jika titik tangkapnya nanti misalkan ini gaya kita buat ini untuk F2. Nah, sudut yang dibentuk itu adalah searah horizontal, di sini tetanya. Maka nanti jika kita uraikan gaya ke sini itu tetap F2X ya, searah sumbu X, dia nanti berubah menjadi F2 cos theta. Nah, jadi berhimpitan dengan theta itu kita buat jadi cos. Nah, berseberangan dengan sudut theta itu kita buat jadi sin dia. Nah, sama dengan halnya gaya di satu ini ya. Nah, coba kita lihat di sini menjadi F2Y sama dengan F2 sin theta. Jadi sama dengan halnya di soal nomor 3 ini. Nah, kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Nah, gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X itu adalah, coba kita uraikan dulu ya. Nah, kebetulan di sini ada F3 ya, F3. Ini F3 ya. Kemudian di sini ada F1, di sini ada F2. Nah, kita tentukan dulu dia. Nah, untuk F3 searah sumbu Y atau ini kita buat ya. Untuk F3 dia gayanya seperti ini, sama doang sebenarnya dengan F2 ini ya. Misalkan sudutnya di sini theta, maka ke sini nanti dia seandainya ini F3, maka di sini F3X sama dengan F3 cos theta. Sedangkan ke sini F3Y yaitu minus ya, F3 sin theta. Kenapa minus? Karena grafiknya ke bawah. Jadi kalau misalkan gayanya ke atas ini positif, gayanya ke bawah ini negatif searah sumbu Y ya. Kalau dia gayanya ke kanan kita buat positif, kalau dia gayanya ke kiri kita buat negatif gitu ya. Oke, nah di soal ini kita uraikan dulu gaya-gayanya. Nah, ke sini dia nanti itu adalah F3X yaitu F3 cos 45 ya. Jadi kita buat berapa hasilnya? Itu adalah 6 akar 2 kali setengah akar 2 ya. Hasilnya nanti akar 2 kali akar 2 dibagi 2, akar 2 kali akar 2, 2 ya, kali 2 dikali setengah. Jadi ini tinggal 6 Newton. Nah, F3X kita udah dapat, yaitu 6 Newton.
Kenapa dia positif? Karena arahnya ke kanan. Nah, untuk F1X-nya kita buat dulu. Cup, dia ke sini ya. F1X dia nanti F1 cos 45 juga. Cos 45 atau sin ya. Kita pakai sin dia. Karena dia berseberangan. F1 sin 45. Naikkan ke atas dia jadi 6 akar 2 dikali setengah akar 2. Oh, ternyata dia sama nilainya dengan F3X, artinya dia nanti 6 Newton. Sedangkan di sini untuk F3 itu kita buat ya, ke sini dia menjadi F3Y, yaitu ini minus ya, karena arahnya ke bawah. Kita buat F3 sin theta sin 45 6 akar 3 akar 2 dikali setengah akar 2, hasilnya minus 6 Newton. Sedangkan untuk F1 searah sumbu Y nya itu positif ya, F1Y F1 sin 45. Ini nanti 6 akar 2 dikali setengah akar 2, hasilnya 6 juga ya, 6 Newton. Nah, sedangkan ini F2 nya ke kiri, jadi kita kasih tanda negatif. F2 nya ke kiri ya, minus 20 Newton. Nah, yang ditanya adalah resultan. Nah, kita jumlahkan dulu gaya yang bekerja gitu. Nah, untuk menentukannya kita buat searah sumbu X itu ada berapa gaya dia ya. Nah, coba kita lihat. Ada berapa gaya? Searah sumbu X dia ada 3 ya. Jadi kita buat F1X ditambah F3X dikurang F2. Maka dia nanti kita buat ya, 6 tambah 6 dikurang 20, hasilnya itu adalah minus 8 Newton. Sedangkan searah sumbu Y dia nanti F1Y dikurang F2 F3 ya, F3Y, hasilnya itu adalah 6 dikurang 6, hasilnya 0. Jadi jumlah totalnya nanti, jumlah total kan, ini jumlahkan aja ya. Jumlah totalnya itu adalah 8 Newton searah sumbu. Jadi nanti arah gayanya itu, arah resultannya itu ke kiri ya. Kenapa? Karena hasil yang kita peroleh adalah negatif. Nah, tanda negatif itu hanya arahnya aja ke kiri ya. Jadi jawabannya itu adalah 8 Newton. Jadi jawaban nomor 3 ini adalah D ya. Tanda negatif itu arahnya ke kiri. Oke, inilah dia nomor 3. Nah, untuk soal nomor 4 ini tentang gerak jatuh bebas ya. Nah, di soal ini katanya yang ditanya adalah berapa kecepatan benda sesudah mencapai ketinggian 15 meter di atas tanah. Nah, untuk soal nomor 4 ini adalah tentang hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Jadi hukum kekekalan energi mekanik ini adalah rumusnya energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, dan biasanya ini digunakan untuk gerak jatuh bebas. Jatuh bebas ataupun gerak dilempar ke atas ya. Dilempar ke atas. Itu dia. Nah, untuk menentukan rumusnya ini kita buat dulu. Rumusnya itu EK1 ditambah ET1 sama dengan EK2 ditambah ET2. Biasanya P1 nya bernilai 0 ketika ada gerak jatuh
Nah, ini dia. Ya. Oke. Nah, kita uraikan lagi setengah nanti NP1 kuadrat tambah NGH1 sama dengan setengah NP2 kuadrat tambah NGH2. Nah, H2-nya nanti bisa bernilai 0 ketika sampai di dasar. Ya, oke. Ini dia untuk menentukan soal nomor 4. Nah, langsung saja kita buat. Nah, kebetulan di soal nomor 4 ini adalah katanya sebuah benda dilepas dari ketinggian 20 meter. Nah, dilepas artinya dia jatuh bebas ya. Nah, di sini dikasih tahu H1-nya 20 meter, H2-nya itu adalah 15 meter. Nah, masanya di sini dikasih tahu ya. Oke, yang ditanya itu adalah berapa sih kecepatannya? Oke, artinya dia nanti kalau gerak jatuh bebas V1-nya 0 ya. Yang ditanya di sini V2. Nah, kita gunakan saja rumus ini. Langsung saja kita buat, yaitu setengah NV1 kuadrat tambah NGH1 sama dengan setengah NV2 kuadrat ditambah NGH2. Nah, di sini nanti kita bisa coret N-nya dulu, coret. Oke, V1-nya kebetulan 0 ya. Maka ini 0 tambah GH1 10 kali H1-nya 20 sama dengan setengah V2 kuadrat tambah G 10 kali H2-nya 15. Artinya 150, nanti ini 200 ya. Ini setengah V2 kuadrat tambah 150. Pindahkan ke sini 150-nya jadi 200 dikurang 150 sama dengan setengah V2 kuadrat, atau bisa kita buat di sini. Dia nanti jadi ini 50 ya, kali 2 jadi V2 kuadrat sama dengan nanti 100. Jadi V2 sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 meter persekuit. Jadi jawaban soal nomor 4 itu adalah C. Oke. Nah, beginilah dia menjawab soal nomor 4.